tradisi jahiliyah. Ada tradisi asbuh, asmara subuh. Orang tua tolong jaga anak. Kami membangunkan anak untuk makan sahur. Setelah makan sahur dia pergi ke masjid untuk melaksanakan solat subuh. Setelah solat subuh dia asbuh, asmara subuh. Di bulan suci Ramadan, ketika solat subuh, saya berangkatlah dari rumah menuju masjid, Masjid Nurul Yakin. Di tengah jalan nampak anak-anak muda berboncengan, laki-laki dan perempuan. Begini dia. Tahu Bapak Ibu begini? Begini modelnya. Saya sangat yakin bukan suami istri. Sangat yakin. Itu bukan asbuh namanya. Ashur. Asmara setelah sahur. Setelah sholat subuh keluar kita dari masjid. La ilaha illallah. Banyak anak-anak itu, mohon maaf, berjalan bersama. Baik pakai Honda, jalan kaki. Yang lebih berbahaya lagi, di salah satu kota, di salah satu tempat di Pekanbaru ini, setiap selesai sholat subuh tawuran. Di bulan suci Ramadan, setiap selesai sholat subuh tawuran petasan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihi ma tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat Pak, Bu? Kalau dah sehat dah aman tuh. Yang penting kalau tak sehat itu muskilah. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah memberkahi hidup kita. Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal. Malam hari ini banyak anak-anak. Jadi generasi Masjid Al-Mu'min ini insyaallah tidak terputus. Karena banyak generasi-generasi yang duduk. Mau seperti apapun generasi yang hadir pada malam hari ini, kita berdoa bersama kepada Allah. Mudah-mudahan generasi-generasi ini menjadi penerus Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadisnya, apa kata Nabi? An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Kata Nabi kepada para sahabat dalam hadisnya, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Akan datang kepada umatku, kata Nabi,
apa yang datang pada masa atau pada era Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li. Standarnya sendal dengan sendal. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasna' dzalika. Kata Nabi, akan datang pada umatku apa yang datang pada Bani Israel. Pengibaratannya sendal dengan sendal. Sehingga apabila di antara mereka ada yang mendatangi orang tuanya, ibunya, mendatangi di sini diartikan sebagai menggauli. Kemudian disampaikan secara terang-terangan, maka pasti umatku akan mengikutinya dan melakukannya. Hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku jarha dabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Kata Nabi, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW pernah bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan ikut-ikutan. Para sahabat bertanya, apakah yang baginda maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Dijawab sama beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu sampai sini sudah paham belum? Sudah paham belum? Kalau sudah kita tutup. Apa guna kita bahas lagi kalau tidak paham? Kita ambil contoh. Contoh sederhana. Kalau anak muda sekarang ni galaunya tak sama dengan anak muda zaman dulu. Ketika mereka jatuh cinta, apa kata dia? Tai kucing pun rasa coklat, kata dia. Itu tradisinya orang-orang jahiliyah. Tradisi itu, Pak. Mana ada tradisi dalam Islam itu tradisi pacaran? Ada? Ada tradisi dalam Islam pacaran? Tidak ada. Tidak ada itu tradisi dalam Islam. Alasannya apa? Ini kata, kemarin saya nonton video seorang wanita bernama Kumaila lagi. Bikin honor pula dia lagi. Apa kata Kumaila? Yang namanya cinta tu tidak bisa dibendung. Sesuka hati kami lah. Cinta sama cinta. Kemudian dijawab sama yang bertanya itu. Jadi menurut anda bagaimana kalau cinta beda agama? Ini persoalan cinta. Wah, ini lain pula. Ini Bapak Ibu, ini gara-gara ngikutin Valentine Days nih, hari Valentine, hari kasih sayang. Kayak gitu kelakuannya. Mencinta-cinta aja lagi bawaannya. Ini Bapak Ibu, kebiasaan kaum-kaum jahiliyah. Kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Di dalam Al-Quran, Allah sebut ada 4 karakter jahiliyah itu. Ada 4. Karakter pertama, zannal jahiliyah. Karakter kedua, hukmul jahiliyah. Karakter ketiga, tabarrujal jahiliyah. Karakter keempat, hamiyatul jahiliyah. Yang pertama, berfikir seperti orang jahiliyah. Yang kedua, ngambil hukum pakai hukumnya orang jahiliyah. Yang ketiga, berdandan ibu-ibu seperti orang jahiliyah. Yang keempat, arogansi, sombongnya, angkuhnya seperti orang-orang jahiliyah. Sekarang Bapak Ibu coba urut nomor 1 sampai nomor 4. Ada nggak sekarang kayak gitu?
Berfikir seperti orang jahiliyah, ada nggak? Tak ada. Berfikir seperti orang jahiliyah. Hukum yang dipakai hukum jahiliyah, ada nggak? Kemudian berdandan seperti orang jahiliyah, ada nggak? Sombongnya seperti orang jahiliyah, ada nggak? Kalau gitu selesai dah tuh. Itu contohnya. Jadi apa maksud Pak Ustaz daripada hadis tadi Pak Ustaz? Sekarang kita jelaskan Bapak Ibu. Kalau tadi sudah paham, kita jelaskan biar lebih paham. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena tema kita malam hari ini sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ya baru dia. Tradisi para sahabat Nabi dalam menyambut bulan suci Ramadan, ini harus perhatikan baik-baik. Ini mumpung masih ada berapa hari lagi? 1, 2, 3, mungkin sepekan lagi lah. Apa kata para sahabat itu? Cara para sahabat menyambut bulan suci Ramadan yang pertama, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. 2 hadis yang dianggap oleh para ulama bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Hadis pertama berkata begini. Kata hadis pertama itu, Nabi berpuasa 15 pertama. 15 kedua Nabi tak berpuasa. Sehingga setengah bulan Sya'ban Nabi tak berpuasa. 16, 17 sampai 30. Ada hadis kedua dari Siti Aisyah. Dalam hadis yang kedua itu, Nabi berpuasa hampir penuh di bulan Sya'ban. Dua-dua hadis ini sahih, derajat hadisnya sahih. Tidak ada yang hasan. Nah, terus mana yang betul? Atau mana yang paling benar? Bukan persoalan mana yang paling benar. Para ulama hadis menggabungkan hadis ini. Satu gabungan pertama. Kata Nabi, kata para ulama, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Satu. Yang kedua, bagi yang terbiasa berpuasa, silahkan berpuasa mau sampai full atau menjelang full, boleh. Yang tidak terbiasa, cukup sampai 15. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata para ulama, orang yang tidak berpuasa, yang tidak terbiasa dengan puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, dia tidak diperkenankan untuk berpuasa 15 kemudian. Yang kedua, haram atau makruh? Makruh, bukan haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang ketiga, pemahaman ketiga. Yang pertama tadi perbanyak berpuasa. Yang kedua, orang yang boleh berpuasa itu yang sudah terbiasa. Jika yang tidak terbiasa berpuasa, makruh hukumnya. Tapi kalau makruh itu tetap boleh berpuasa, boleh, tak ada salah. Kalau ditinggalkan dia berpahala. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah bagi yang pengen berpuasa. Yang ketiga kata para ulama, mengambil hadis yang dua tadi, mengkomparasi, menggabungkan hadis itu. Yang ingin berpuasa 15 silakan. Yang ingin berpuasa pada yang ketiga atau yang kedua tadi silahkan. Artinya mau berpuasa di bulan Sya'ban sampai full, bukan sampai full, hampir full, hampir banyak itu silahkan, tidak ada masalah. Sampai di sini bisa dipahami? Itu ibadah yang pertama. Kata Nabi, kata para sahabat, kebiasaan para sahabat menyambut bulan suci Ramadan yang pertama, memperbanyak puasa. Yang kedua, kebiasaan yang kedua kata para ulama, para sahabat itu melakukan memperbanyak zikir. Riyadhatun linafsihi. Biasa mengolah raga lidah dalam zikir. Biar nanti di bulan suci Ramadan masuk, lidah ini terbiasa berzikir. Termasuk persoalan ungkapan-ungkapan thayyibah atau kalimat-kalimat thayyibah. Jadi Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa dengan kata-kata mohon maaf, yang kata-kata tidak baik ataupun kotor, tinggalkan, ganti dengan kata-kata thayyibah. Astaghfirullah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu ya. Yang kedua, adakah manfaatnya kalau kita memperbanyak kalimat thayyibah dalam bentuk zikir? Ada. Apa itu? Kebersihan hati. Itu yang dicari oleh para sahabat. Yang ketiga,
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dilakukan oleh sahabat dalam menyambut bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah. Melatih tangan bersedekah, melatih diri mengeluarkan sesuatu sebelum datangnya Ramadan. Baik materi ataupun non materi. Non materi itu ada dua, jasa dan doa. Jasa dan doa. Berfikir positif kepada orang bagian daripada sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu sulama min bani Adam. Setiap ruas di antara tulang-tulang anak Bani Adam bertasbih kepada Allah. Dan itu bagian daripada sedekah. 3. Terakhir yang keempat, ditambah oleh para ulama. Apa kebiasaan yang terakhir? Yang ditambah oleh para ulama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Selain daripada yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Banyak-banyak berpuasa. Yang kedua Pak, la ilaha illallah. Bapak Ibu, yang kedua berzikir. Belum lama lagi loh Pak. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat menjaga akhlak. Menjaga akhlak, tutur katanya, sopan santunnya, itu harus dijaga. Bapak Ibu berpuasa, dalam puasa ada satu hati manusia yang tersakiti. Tidak ada guna Bapak Ibu puasa, tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Itu yang bilang bukan saya Pak, Nabi. Kata Nabi, orang yang menyakiti satu hati manusia itu sama dengan kufur. Berat itu Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh manusia hari ini dalam menyambut bulan suci Ramadan? Berbahagia mereka dengan menyambut bulan suci Ramadan. 1. Menghias rumah, dicatnya rumahnya. Rumah dicat dalam bulan suci Ramadan, tidak puasa. Mana lebih penting? Cat rumah atau puasa? Itu muskilah tuh. Kami mengecat rumah nih Pak Ustaz. Ini biar kami ini senang, hati kami damai. Rumah sudah cantik, puasa pun tidak. Pelit iya, solat tidak, zikir apa tak lagi. Tak ada guna cantik itu, tak ada. 1. Tapi bolehkah kami menghias rumah kami Pak Ustaz? Sebagai bentuk kebahagiaan, boleh. Tapi jangan melampaui batas. Allah tak suka sesuatu yang berlebihan. Yang kedua yang dilakukan oleh umat muslim hari ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, mengikuti tradisi. Apa itu Bapak Ibu? Banyak tradisi-tradisi yang diikuti. Salah satu di antaranya mandi balimau. Tahu mandi balimau? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Yang ingin ikut mandi balimau angkat tangan. Yang pengen ikut mandi balimau angkat tangan. Anda ada. Berarti tugas Bang Rudi mendata. Data besok Bang, kalau sempat nampak di tempat mandi balimau itu berarti dia bongak itu, berarti itu. Berbohong dia tuh. Mandi balimau hari ini tidak sama lagi tujuannya dengan yang dahulu dalam sejarah, tak sama. Loh kok bisa begitu? Ya. Mandi balimau hari ini campur laki-laki perempuan kalau di sungai dan di laut. Kalau di rumah masing-masing itu urusan masing-masing. Dalam sejarah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah Melayu, mandi balimau ini tradisi untuk menyatukan umat muslim. 1. Yang kedua, menarik perhatian orang-orang kafir agar masuk ke dalam Islam, menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu bersih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tujuannya yang kedua.
Apa tujuan yang ketiga? Menunjukkan kepada mereka bahwa Islam sebelum datangnya bulan yang suci, Islam mengajarkan untuk membersihkan diri dan hati. Simbolisnya, dalam menyambut bulan yang suci dan bersih itu, kita perlu mensucikan diri dan membersihkan diri. Simbolisnya membersihkan diri dengan daun-daun yang ada itu. Baunya harum apa tidak? Sekarang tak perlu buat lagi. Sudah ada namanya sabun soyoko. Tahu Bapak Ibu sabun serayoko? Apa namanya bahasa Indonesia ya Pak? Apa bahasa Indonesia Pak Sarno? Itulah pokoknya. Daun soyoko tuh tahu Bapak Ibu? Sudah ada sabunnya. Warna sabunnya hijau ke kuning-kuningan. Harumnya persis sama Pak dengan daun soyoko tadi. Cuman saya tak pandai lah nak membahasakan soyoko itu bagaimana bahasa resminya, tahu. Satu. Itu dalam sejarah. Sehingga dalam sejarah ini Bapak Ibu, ketika itu orang kedatangan bulan yang mulia tadi, dia pengen badan dia ini mulia bersih. Sehingga mereka lakukanlah hal demikian. Terfikirlah untuk mencampur. Sekarang bukan membersihkan diri. Mandi belimau sekarang yang dilakukan di sungai, di laut, atau di bawah jembatan, atau di pigi, bukan membersihkan diri, menambah maksiat. Jangan tersinggung. Yang tersinggung silahkan, tak ada masalah. Mudah-mudahan didengar oleh para pemerintah dan tidak ada lagi acara mandi belimau. Termasuk kerajaan-kerajaan yang terbiasa melakukan perbuatan demikian, mudah-mudahan tak mereka lakukan lagi. Mereka adakan kegiatan mandi belimau di laut, di sungai. Datang berbondong-bondong laki-laki perempuan. Mandi di situ bercampur aduk. Laki-laki perempuan. Pertanyaannya halal apa haram? Oh, itu bukan makanan Ustaz. Memang boleh atau tidak? Kita mau membersihkan diri justru mendatangkan maksiat. Tapi kalau kami mandi belimaunya di rumah Pak Ustaz bagaimana? Nah, nanti kita bahas di poin yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Adik-adik sekalian, jangan ikut-ikutan mandi belimau di sungai ataupun di laut. Menambah dosa. Sudah dosa kaki dapat, dosa mata dapat, dosa tangan dapat, dosa mulut dapat, dosa hati pun dapat. Jadi berarti tak ada betulnya mandi belimau itu Pak Ustaz. Tak ada betulnya kalau di tempat terbuka. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya. Lah kalau kami mandi belimau di rumah bagaimana? Boleh tak kami mandi belimau di rumah? Satu, jangan pahami bahwa mandi belimau itu mensucikan diri. Tidak. Haram. Yang berpahamkan bahwa mandi belimau mensucikan diri, berarti dia sudah salah pemahaman. Mandi belimau itu cuma untuk mengharumkan badan. Yang ketiak dia busuk jadi harum gara-gara mandi belimau. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mewajibkan mandi belimau, apalagi mensunnahkannya. Sunnah mandi belimau salah. Mandi itu sunnah. Mandi belimau itu tak bisa jadi sunnah. Tapi kalau mandi belimau diniatkan karena Allah, mau pakai limau atau tidak pakai limau, jadi sunnah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tidak sah puasa kau ni. Kenapa kau tak mandi belimau? Saya pernah digitukan Pak. Makanya saya kaji malam hari ini. Pak, Bapak tak mandi belimau? Saya bilang, kami tak diajarkan mandi belimau di sekolah kami. Tak sah puasa Bapak ni. Tak sah, tak bersih. Kata dia begitu. Saya tantang dia. Kalau memang tidak sah puasa saya ni, kira-kira di mana tempat saya kira-kira? Di neraka Pak. Itu mantap. Makanya Bapak Ibu, saya kasih tahu satu cerita ya. Cerita daripada Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu dulu dalam ceritanya itu, dalam bukunya itu,
mencari neraka. Dicarinya Pak keliling kota Baghdad itu, dicarinya setiap celah bunga, dicarinya neraka. Dicarinya neraka tuh, dibawanya lampu strongking, tahu lampu strongking? Dikelilinginya. Apa kata masyarakat? Gila itu, gila Abu Nawas itu gila. Dilaporkanlah Abu Nawas ini kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika itu. Sampai saking resahnya kota Baghdad itu, dipanggillah nih Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan sampai masyarakat resah dengan kelakuanmu? Dijawab sebenarnya. Kata Abu Nawas, aku mencari neraka. Spontan Harun Ar-Rasyid bilang begini, kata Khalifah itu, engkau ini gila, tangkap aja masuk penjara. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dengan santai dan tenang Abu Nawas bilang, Khalifah, tunggu dulu, jangan asal-asal aja. Sekarang kau kumpulkan orang-orang yang membilang aku gila. Kumpulkan semua, kata dia. Termasuk orang yang menganggap aku gila. Dia nyindir Khalifah. Dikumpulkan semuanya, Pak. Kata masyarakat, Khalifah tahan saja, Abu Nawas itu bikin resah. Dia udah gila itu, udah gila. Dia kerjaannya mencari neraka aja. Ditanya sama Abu Nawas, Khalifah, yang punya neraka ini siapa? Ya Allah lah. Kalau bukan Allah siapa yang punya? Berarti kau ini sudah gila, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tunggu dulu. Aku yang gila atau kalian yang gila? Yang punya neraka siapa? Allah. Loh, kalian tahu tuh yang punya Allah. Yang berhak menentukan orang itu gila atau yang berhak menentukan dia masuk neraka atau bukan itu siapa? Allah. Loh, tuh ngapa kalian katakan aku gila, berhak masuk neraka? Diam semua, Pak. Nah, ini orang-orang yang sekarang itu suka menghakimi orang cepat-cepat masuk neraka. Sampai saya dibilang, tak sah puasa kau nih, Pak. Tak sah puasa kau nih, gara-gara tak mandi belimau. Kemudian dia bilang lagi, masuk neraka Bapak tuh. Saya bilang, cepat juga saya masuk neraka dibuatnya gitu kan. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat menghakimi apa yang kita lakukan itu betul. Dan jangan cepat-cepat menghakimi sesuatu yang kita pandang salah, itu belum tentu salah pada hakikatnya. Tanya dulu, klarifikasi. In ja'akum fasikum bina'ba'in fatabayyanu. Ini penting, Pak. Sampai Allah katakan begini dalam Al-Quran itu, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Orang hari ini tuh tradisi-tradisi yang tidak pernah ada di zaman Islam, kok sampai di dalam agama Islam sampai hari ini muncul tradisi itu dan dikatakan ini tradisi Islam. Contohnya mandi belimau. Kalau ada orang yang mengatakan mandi belimau itu hukumnya wajib, maka dia pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Sampai sini paham, Pak? Kalau ada yang mengatakan mandi belimau ini hukumnya sunnah, pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Kecuali dia mandi mau pakai limau ataupun tidak pakai limau untuk membersihkan diri, bismillah niatnya karena Allah, baru dikatakan sunnah. Sampai di sini paham, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku mandi belimau, di depannya cewek, dia mandi sini. Kira-kira bismillahnya dapat di hadapan Allah tuh. Nah, itu masalahnya di situ. Mandi belimau, tapi bersama-sama pakai bismillah pula lagi. Di depannya perempuan, pakai jilbab, pakai baju, tapi minta maaf. Karena basah-basahan tadi, lekuk tubuh dia nampak. Sekarang pikirlah baik-baik. Nah, ini khusus buat perempuan-perempuan. Dan Bapak Ibu semua. Kita mencoba menghilangkan tradisi-tradisi yang gak benar. Boleh mandi belimau silahkan jika ingin membuat badan ini wangi. Tapi dengan catatan, kita niatkan karena Allah dan tertutup bukan terbuka. Kalau mandi di tempat terbuka, justru bukan mendatangkan kebersihan, tapi justru mendatangkan dosa. Itu yang pertama. Tradisi hari ini yang muncul dalam bentuk adat dan kebudayaan. Apa tujuannya? Menggeser nilai-nilai keislaman. Pak Ustadz, tapi itu kan bagus. Bahagia kami Pak Ustadz. Ada kok dalilnya. Apa dalilnya? Man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu jasadahu 'alan nar. Kami bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan.
Maka barang siapa yang berbahagia, maka jasadnya haram masuk neraka. Hadisnya palsu. Kalaupun ada yang mengatakan hadis ini lemah sangat, tak bisa dijadikan alasan. Ini kalau kita mau kaji, Pak. Berarti bagaimana Pak Ustaz? Apa yang harus kami lakukan? Yang dilakukan oleh para sahabat udah paling benar. Tidak ada yang lain, Pak. Melakukan kebaikan, silaturahim, saling menjaga. Nih Bapak Ibu, yang masih tidak bertegur sapa dengan tetangga, saudara, hanya karena warisan dan karena mungkin tanah yang diambil, cepat bertegur sapa sebelum datang bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak bertegur sapa, dia berpuasa, tidak Allah terima amal ibadahnya. Tidak Allah terima. Maka di dalam kitab Takrirat As-Sadidah itu ada setidaknya 5 poin yang menyebabkan puasa orang itu tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Dia puasa tapi tak batal. Cuman tak ada pahalanya sama sekali. Puasa Bapak Ibu pagi sampai sore. Ternyata Bapak Ibu melakukan salah satu di antara 5 tadi. 5 tadi, di antara 5 tadi. Maka puasa Bapak Ibu tidak bernilai pahala sama sekali di hadapan Allah. Sama sekali tak bernilai. Tapi tak batal. Tak batal puasanya. Cuman tidak bernilai saja. Kira-kira ada gunanya nggak kita puasa tapi tidak bernilai? Misal kita puasa tapi tak bernilai. Ada gunanya nggak? Capek doang yang dapat, Pak. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak ada gunanya puasa orang-orang itu kecuali mereka hanya dapatkan lapar dan haus. Apa yang 5 ini? Saya tak sebutkan semua tapi saya sebutkan 2 saja. Satu di antaranya orang yang tidak sholat. 2 di antaranya orang yang tidak menyambung tali silaturahim. Apalagi tak bertegur sapa. Orang yang tidak bertegur sapa, kata Nabi dalam hadisnya, kufur. Bukan kafir, kufur. Pada hadisnya keluar daripada Islam, tapi yang dimaksud keluar daripada Islam ini dia tak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah atau kufur dia. Berbahaya apa tidak? Sekarang kalau tak kasihan dengan amal ibadah, itu terserah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kembali kepada poin tadi. Tradisi jahiliyah. Yang kedua yang ingin kita ingatkan daripada tradisi yang lain. Ada tradisi asbuh. Asmara subuh. Orang tua tolong jaga anak. Kami membangunkan anak untuk makan sahur. Setelah makan sahur dia pergi ke masjid untuk melaksanakan solat subuh. Setelah solat subuh dia asbuh, asmara subuh. Tahu Bapak Ibu asmara subuh? Apa tuh kalau yang tahu? Siapa yang tahu asbuh itu? Ada yang tahu asbuh? Asmara subuh? Kalau ada atuk-atuk yang asmara subuh dengan yang lain, itu perlu dicurigai itu. Itu puber terbatas namanya itu. Bapak Ibu tolong jaga anak-anak kita. Tolong jaga. Kenapa kok begitu Pak Ustaz? Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Di bulan suci Ramadan. Ketika solat subuh. Saya berangkatlah dari rumah menuju masjid. Masjid Nurul Yakin. Di tengah jalan. Nampak anak-anak muda berboncengan. Laki-laki dan perempuan. Begini dia. Tahu Bapak Ibu begini. Begini modelnya. Saya sangat yakin bukan suami istri. Sangat yakin. Itu bukan asbuh namanya. Ashur. Asmara setelah sahur. Itu setelah sahur belum sholat subuh. Baru mau berangkat sholat subuh. Setelah sholat subuh keluar kita dari masjid. La ilaha illallah. Banyak anak-anak itu mohon maaf berjalan bersama. Baik pakai Honda jalan kaki. Yang lebih berbahaya lagi.
di salah satu kota, di salah satu tempat di Pekanbaru ini, setiap selesai sholat subuh tawuran di bulan suci Ramadan. Setiap selesai sholat subuh tawuran petasan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana orang tuanya? Kena lagi kan? Ujung-ujungnya kenanya kemana? Orang tua. Itu sudah tanda alarm. Cukup. Allah kata Bang Rudi selesai gitu deh. Baik, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Tak usah panjang-panjang. Ya malah panjang ya. Kembali kepada poin tadi. Bayangkan Bapak Ibu. Tradisi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sudah merajalela dari zaman kami dulu. Mungkin dari zaman bapak-bapak dulu. Sampai hari ini masih berkelanjutan. Maka masjid sediakan program-program yang baik seperti yang tadi. Itu bagus. Daripada mereka main petasan, dibuat program yang baik. Itu bagus Pak. Karena kalau bukan kita yang memberikan batasan kepada mereka, yang memberikan ruang gerak yang bermanfaat dan positif kepada mereka, maka bisa dipastikan mereka akan terjerumus dalam ruang kreativitas yang keluar daripada batasannya. Itu yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini semua tradisinya kaum Yahudi. Kita ambil contoh. Main petasan. Tradisinya Nasrani. Main petasan. Tradisinya Nasrani. Kalau Bapak Ibu masih memberikan anak-anak bermain petasan, berarti Bapak Ibu sedang membiarkan anak-anak kita mengikuti tradisi Nasrani. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada lagi? Ada. Tradisi petasan juga dilakukan di salah satu agama, lebih tepatnya Cina. Itu menjadi sebuah tradisi. Dengan membakar petasan dalam kegiatan hari-hari spesial dan spiritual mereka. Dan mereka lakukan dengan petasan. Pertanyaannya, kita umat muslim di bulan suci Ramadan main petasan. Muskilah Pak, masalah kita. Sehingga tertawa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Tangan kami sudah panjang katanya. Apa maksudnya tangan kami sudah panjang? Tak perlu kami masuk ke dalam kaum muslimin, mereka sudah mengikuti tradisi kami. Coba bayangkan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, kata Nabi, kelak umat muslim itu dari umatku akan mengikuti geraknya, aktivitasnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedikit demi sedikit. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hari ini kita temukan itu. Bercampur laki-laki dan perempuan biasa. Kata orang hari ini, laki-laki dan perempuan yang bercampur itu biasa Pak Ustadz, asalkan tidak berzina. Tahu Bapak Ibu pemahaman siapa ini? Kaum Yahudi dan kaum jahiliyah. Ini tradisi jahiliyah. Maka di awal kami muka dengan 4 kategori tradisi jahiliyah. Berfikir jahiliyah, berhukum-hukumkan jahiliyah, bertabarruj, berpakaian-pakaian jahiliyah, dan yang keempat arogansi dan kesombongan seperti hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hiasi kedatangan bulan suci Ramadan dengan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dahulu. Sebenarnya Bapak Ibu, ada perkara-perkara yang lain yang di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali kita temukan. Pada hakikatnya mereka semua mengandung pada dalil-dalil yang sangat-sangat lemah. Tapi lain waktu kalau kita ketemu kita sampaikan hadis-hadis yang palsu atau yang lemah, dan itu ternyata menjadi pusat perhatian dalam perlakuan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhai, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.